Kalau begitu kita akan melakukan konseling. Ya. Baik, konseling ini dimana ada beberapa yang harus diketahui sama Rina terkait konseling ini. Pertama yaitu harus terbuka dulu. Jadi Bapak pengen Rina jangan sampai ada hal yang ditutupi, ya. Pertama, dan yang kedua, ini jangan sampai ada keterpaksaan. Artinya Rina bersedia tanpa paksaan siapapun, ya. Dan kemudian selanjutnya Rina juga harus tahu ya bahwa konseling ini kerahasiaannya pasti akan Bapak jaga. Artinya apa? Artinya apapun yang sifatnya rahasia itu nanti silakan lakukan saja. Jadi rahasia ini nanti akan dijaga sama Bapak. Itu proses konseling. Kemudian konseling ini kurang lebih nanti akan berjalan 1 kali 45 menit. Jadi selama 45 menit kita akan konseling. Sampai sini paham? Ada yang bisa ditanyakan dulu terkait nanti konseling? Baik, bisa dimulai konselingnya. Kalau bisa mulai, mungkin alangkah baiknya kita mulai konseling ini dengan membaca doa dulu. Silakan doa dimulai. Cukup. Baik, terkait kecemasan, Bapak pengen tanya dulu deh, apa sih yang membuat kami ini cemas? Dan di mana penekanan ini mungkin Rina merasa tidak nyaman akhirnya. Ya baik, Bapak tanya lagi, mulai kapan terjadi seperti ini? Dulu kan berarti akhirnya itu kan bagus terus ya. Semenjak kapan Rina terjadi merasa kecemasan itu? Berarti sebelum SMP tidak ada berarti sudah kurang lebih 2 tahun jalan ya, kurang tahun 2 tahun jalan. Ini berarti rasa kecemasan itu muncul di Rina pas kelas 10, bukan menginjak ke kelas SMK. Ya, boleh. Berarti ini kecemasannya, rasa takut Rina berarti muncul dari tekanan seorang ayah, kemudian sehingga Rina ini akhirnya tidak nyaman dalam belajar. Kemudian ini sudah 2 tahun, terus mungkin selama ini kenapa kok Rina baru sadar sekarang, enggak dari awal-awal kecemasan itu? Di mata orang tua, hingga akhirnya ketika Rina
ada satu teknik di mana ada namanya integer atau namanya itu bangku kosong. Mana teknik ini nanti Rina akan berperan sebagai Rina sendiri, juga sekaligus Rina juga akan berperan sebagai ayah. Di mana konseling itu nanti Rina silakan ungkapkan saja apa yang Rina pengen ungkapkan, tapi tidak berani dengan orang tua. Nah, nanti Rina juga berperan sebagai ayah. Itu jadi namanya teknik MPC atau bahasa lainnya bangku kosong. Seakan-akan Rina ngobrol dengan orang tua dan nanti Rina pun akan berperan sebagai orang tua. Itu jadi teknik mungkin bisa nanti Rina lakukan agar nanti Rina itu mungkin bisa ngomong dengan ayahnya. Bisa masih paham terkait teknik MPC? Kalau sudah siap atau belum silakan. Ada yang ditanyakan dulu barangkali terkait teknik MPC? Insyaallah paham, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham silakan sekarang Rina seakan-akan Rina ini ngomong ke ayah, ungkapkan apa yang Rina pengen ungkapkan, tapi Rina itu tidak bisa. Bayangkan di depan ini nanti Rina silakan duduk di sini. Namanya bisa. Di sini Ya, di sini. Nanti di sini bayangkan itu ada seorang ayah. Silakan duduk. Silakan boleh mulai. Ya, silakan ungkapkan saja apa yang Rina rasakan. halo ayah. Ayah, Rina boleh nggak jujur? Rina pengen ngomong kalau Rina itu sebenarnya capek. Rina itu sebenarnya merasa tertekan karena ayah menyuruh Rina harus ini itu, harus perfect, harus sempurna. Tapi Rina itu sebenarnya tertekan karena dari keterkanan itu Rina itu jadi takut bilang ke ayah. Rina cuma pengen ayah itu menghargai apa yang Rina dapatkan. Misal Rina itu meskipun turun, ya sebenarnya Rina pengen dihargai sama ayah. Cukup. Cukup, Pak. Baik, kalau cukup silakan pindah bangku. Sekarang Rina jadi seorang ayah. Silakan. Berarti Rina harus berperan Ya, sebagai ayah apa benar yang dikatakan, silakan Rina mengungkapkan sebagai ayah. halo Rina, ini ayah. Ayah mau ngomong sejujurnya ayah mengapresiasi Rina karena Rina udah mau jujur ke ayah.
silakan. Jangan sebentar lagi. Kalau dari yang Rina lihat itu ternyata ayah itu emang sayang sama Rina, cuma mungkin Rinanya itu mungkin sama caranya aja ya kayak terlalu keras. Tapi di sini Rina pengen mengungkapkan ke ayah rasa ucapan terima kasih. Baik, silakan. Ayah, terima kasih karena ayah itu udah mau mendengarkan apa yang Rina rasakan, tapi dari apa yang Rina dengar dari ayah, terima kasih. Rina pengen mengucapkan terima kasih ke ayah karena udah memperhatikan memperhatikan Rina meskipun Rina itu mungkin merasa belum bisa mengartikan apa yang ayah inginkan gitu. Cukup? Udah cukup? Mau jadi ayah lagi? Cukup? Nah, kalau cukup silakan duduk lagi. Nah, ini namanya teknik MIC. Teknik ini dimana tadi bagaimana rasanya setelah melakukan peran sebagai orang tua, peran sebagai anak. Sebagai Rina sendiri rasanya plong ya Pak, meskipun emang pada aslinya itu Rina itu ngomong gak ada ayah, tapi saat Rina ngomong itu seolah-olah ada ayah gitu. Dan Rina lebih berani untuk ngomong apa sih yang Rina rasain ke ayah. Berarti perasaannya sekarang sedikit blong. Mungkin ini ada beberapa catatan yang saya catat, di mana pertama mungkin kamu coba berani komunikasikan dengan orang tua, di mana tadi kan ini solusinya adalah orang tua pun harus tahu, ya. Tahu perasaan Rani. Jadi salah satunya adalah harus interaksi dengan orang tua. Cara ngomongnya tadi, persis apa yang tadi Rani ungkapkan di MIC tadi. Itu yang pertama, catatan pertama. Yang kedua, catatan yang kedua ini mungkin Rani silakan beranikan ya. Beranikan mungkin artinya jangan berpikir negatif dulu, jangan berpikir yang irasional dulu, rasionalkan dulu ya. Artinya harus berpikir positif dulu. Nanti ketika Rani sudah berpikir positif, insya Allah nanti apapun yang diungkapkan Rani itu suara yang juga akan menerima atau memahami rasa Rani sekarang itu bagaimana. Itulah catatan yang saya catat sampai sini. Nah, baik, kalau paham, coba Rani praktekkan nanti di rumah, sampaikan ke ayah. Artinya Rani harus bertanggung jawab dengan keadaan yang sekarang, bukan yang kemarin. Yang sekarang coba Rani ungkapkan saja perasaan-perasaan Rani, komunikasikan dengan orang tua. Ini hasil dari konseling ini. Jadi Rani sekarang itu lebih menyadari dirinya, lebih menyadari keadaan, dan Rani juga mungkin harus tanggung jawab atas keadaan sekarang. Ya, bukan masa lalu. Artinya kamu harus positif pikirannya, kemudian sampaikan kepada orang tua. Sampai sini Rani bagaimana perasaannya? Untuk saat ini Rina ini merasa lebih plong, bahkan Rina udah bisa mikir kalau nanti itu mau ngobrol secara langsung, terutama ke ayah, ngomong sejujur-jujurnya apa yang Rina rasakan, dan
komunikasikan lagi ke Bapak. Ya, apapun hasilnya itu komunikasikan lagi. Ya, mungkin sampai sini ada lagi yang bisa Bapak bantu. Mungkin barangkali misalkan Rina udah ngomongin saya, Rina boleh kesini lagi nggak Pak? Boleh, ya, jadi nanti ada konseling lanjutan. Kalau memang itu dirasa masih kurang berhasil, ya nanti boleh konseling lanjutan. Tetap semangat, Bapak rasa mungkin Rina juga pasti bisa, pasti Rina sanggup untuk berkomunikasi dengan ayah. Ya, mungkin kalau sudah cukup kita akhiri konseling ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih, Rina, tetap semangat, jangan sampai karena ada masalah justru malah turun semangat. Mungkin itu cukup. Ya, sama-sama. Jalan.